kata-katamu, itu rinduku. Setiap katamu, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Betapa indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Betapa indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hidup sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Genap hatiku, genap jiwaku, dan ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya kasih-Mu padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya kasih-Mu padamu. Hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu, Tuhan. Kasih pasti murah, kasih murah hati, kasih-Mu Tuhan.
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaklumi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Kasih-Mu terus tiada batasnya. Sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini untuk menguatkan hati kita, untuk memberikan harapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa selama 6 minggu ini seringkali ada kekhawatiran, ada kebimbangan, kerisauan dalam hati kita. Tapi kata firman Tuhan ini dia akan memberikan kita satu kekuatan baru supaya kita tetap dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan yang kehidupan kita. Kita sama-sama membaca ayat ini. Kalau kita 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita hanya bersandar kepada pengertian secara manusia. Tapi kata firman Tuhan di sini dia memberikan kita kekuatan baru dalam kehidupan. Firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita jangan, yang pertama apa dia katakan? Janganlah khawatir. Memang kita manusia seringkali khawatir. Apalagi kalau masa itu memang tidak ada sudah jalan penyelesaian dalam kehidupan kita. Seringkali kita khawatir. Tapi kalau kita orang percaya, orang Kristen, kita ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber pemelihara yang baik dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Sehingga dia katakan serahkanlah segala kekhawatiran. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa yang duluan? Apa yang kamu mau buat? Kita buat. Kadang-kadang kita khawatir dulu, kita bimbang dulu. Hai, bagaimana kita ini begini-begini? Itu kan kita dulu kita buatkan. Kita khawatir dulu bagaimana menangani perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kata firman Tuhan di sini, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab Dia adalah pemelihara yang baik. Seringkali kita hanya bersandar pada kekuatan kita. Apalagi kalau kita melihat keadaan itu sangat sukar untuk kita tangani. Kadang-kala kita menjadi lemah. Kadang-kala kita tidak boleh tidur. Makan pun tidak boleh. Jadi semuanya adalah kesempatan bagi puasa pasal 8 untuk melemahkan iman kita, untuk melemahkan semangat kita, untuk melawan segala kekhawatiran kebimbangan dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan di sini bahwa serahkanlah segala kekhawatiran, sebab Allah adalah pemelihara yang baik. Itulah suatu harapan yang diberikan bagi Tuhan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara yang baik. Dia akan memelihara segala keperluan kita di dalam kehidupan kita. Jangan dulu kadang-kadang kita bertindak dulu, baru kita ingat Tuhan. Tapi sebelum kita bertindak, berdoa dulu, bertindak dulu kepada, kita serahkan kepada Tuhan.
Jadi itu baru kita bertindak. Kadang-kadang kita berdoa, kalau itu memang kita perlu dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menjawab itu. Tetapi kita kadang-kadang kita khawatir dulu. Bagaimana kita buat ini, buat itu. Kan, ini seringkali berlaku dalam hidup kita. Tapi ingatlah pada malam ini, apapun masalah kita, apapun rintangan kita, apapun kekurangan kita, kata firman Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Bila Dia memelihara yang baik. Bagi saya dan suami saya di pengalaman kami, kadang-kala kami juga buat Tuhan ada pemelihara yang baik. Apapun kesulitan kita, pasti Tuhan akan tolong. Walaupun kita hanya berpikir, bagaimana jalan ini, tapi Tuhan akan buka jalan bagi kita. Ya orang-orang percaya. Ingat kata firman Tuhan, saya adalah pemelihara yang baik. Kata Tuhan, aku adalah pemelihara yang baik di dalam kehidupan kita. Kadang-kala mungkin orang lain tidak pernah berdoa. Kalau saya berdoa, Tuhan, tolonglah saya, bagaimana saya harus membayar utang-utang ini, saya katakan, dia kasih tahu Tuhan. Ini rahasianya, saya hanya kepada Tuhan, saya hanya tanpa dia tidak menyatakan orang lain. Pasti Tuhan akan buka jalan. Segala apa yang kami perlukan, Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan kita orang-orang. Tetapi bukan hanya sekadar berdoa, Tuhan tolong saya. Tetapi harus disertai dengan iman dan bertindak. Berarti bertindak kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, untuk menangani setiap masalah di kehidupan kita orang-orang percaya. Ingat, kita orang percaya diberikan kita satu janji Tuhan, boleh katakan dialah pemelihara yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun dia pemelihara yang baik, Tuhan menuntut iman kita juga. Dia menuntut kita untuk beriman, percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita setiap saat. Bagaimanapun kita berusaha, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berkati. Sekalipun kita menerima yang banyak, tapi dia seperti air yang mengalir. Mengapa? Karena berkat Tuhan itu tidak akan tinggal dalam kehidupan kita. Karena kita hanya mementingkan keperluan kita, mementingkan apa yang kita mau, bukan keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan di sini katakan, buat dikatakan di sini, buat dia serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berarti Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan mau agar kita percaya beriman kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak menurut dengan iman percaya kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berpikiran, ini lagi, bagaimana ini, bagaimana itu, sehingga iman kita tergugah dan kita, sehingga apa yang kita perlukan tidak akan terjadi, tidak akan berhasil dalam kehidupan kita, karena kita tidak menyimpang daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita berusaha menurut kemampuan kita. Sudah kita berusaha dengan kekuatan secara jasmani, kalau tidak berhasil baru kita bilang kepada Tuhan, tolong saya ini. Dan Tuhan akan buka jalan kalau kita benar-benar percaya. Sebab itu pada malam ini, janganlah khawatir, tapi serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan dia katakan bahwa dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, dia menyatakan, tapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi ini kata firman Tuhan, kalau kamu tetap percaya kepada Tuhan, dengan kamu tetap setia kepada Tuhan, Dia akan menguatkan hati kita. Ingat, kelemahan kita berpunca daripada hati kita. Kalau hati kita ini kadang-kadang kita melihat sesuatu yang sangat berat, itu yang buat kita tidak tenang. Dia seperti apa? Kalau itu dia jenitan jantung kita sangat kuat sekali. Itu yang membuat kita lemah, membuat kita tidak boleh menang. Tapi kata firman Tuhan, tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi inilah yang kita mau, agar Tuhan menjaga hati kita. Segala sesuatu adalah datangnya daripada hati kita. Kita harus jaga supaya hati kita ini tetap dikuatkan di dalam Tuhan, supaya kita tetap memelihara segala yang baik dalam kehidupan kita, dan kita dijauhkan segala kejahatan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kalau kita tidak khawatir apa hal dalam kehidupan kita, membuat kita tidak setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan dia katakan, Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini janji Tuhan bagi kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia katakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan
kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Dan dia akan berikan semangat untuk kita menghadapi kehidupan kita ini. Untuk dia memberikan semangat bagi kita untuk menghadapi apapun kabaran dalam kehidupan kita. Dia orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dia katakan kalau kita kurang semangat, kita minta kepada Tuhan saat ini saya lemah, tidak akan mampu menghadapi. Kita harus serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah pemelihara yang baik. Dan kata firman Tuhan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dia katakan di sini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Jadi Tuhan sendiri akan mengajak kita. Tuhan sendiri mengajak kita di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita, orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan? Marilah kepadaku. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia sentiasa menunggu kita. Dan dia akan memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dia katakan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia katakan Tuhan. Jadi hari ini jangan kita pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan selama kita hidup dalam dunia ini. Kebaikan Tuhan itu adalah napas kita. Selagi ada napas dalam tubuh kita, selagi Tuhan akan menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Yang dikatakan di sini bahwa dia mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak akan memanggil orang-orang yang tidak punya beban, tapi Tuhan memanggil orang yang punya beban dalam kehidupan mereka. Sudah mereka memiliki kelegaan di dalam kehidupan mereka, juga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Dan tidak akan dikatakan di sini, buat dikatakan di sini dalam ayat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini janji Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan adalah setia dan Dia akan menguatkan hati kita ini. Dan yang ketiga, Dia akan berikan kekuatan dan Dia akan berikan semangat bagi kita untuk melewati segala rintangan, cabaran kehidupan kita. Dan Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun cabaran kita, ingatlah bahwa Tuhan akan membebaskan segala beban kita. Sekalipun berat, kita pikul, tapi Tuhan akan berikan kelegaan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan kehidupan kita. Dan Dia katakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi segala hal dalam kehidupan kita, segala beban yang kita alami dalam kehidupan kita boleh menanggungnya. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Karena kita mengizinkan Tuhan berkat dalam hidup kita. Dan kita mengizinkan Tuhan akan menguasai segala apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oleh itu, firman Tuhan pada malam ini berikan kita kekuatan baru bila menghadapi di dalam muka bumi ini. Seringkali ada cabaran, cobaan yang kita alami. Tapi ingat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Jadi kalau kita mengalami cabaran, jangan lupa bahwa Tuhanlah sebuah pemelihara di dalam kehidupan kita. Orang-orang kita berdoa agar Tuhan tidak memberikan kita kekuatan supaya kita tidak khawatir menghadapi segala kehidupan kita. Sebab kata dalam Yakobus menyatakan orang yang bimbang dia seperti lautan, seperti laut itu. Dia kian kemari, tidak tenang lautnya, sedikit angin. Begitu juga keadaannya bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak tahu jalan bagaimana mereka menyelesaikan kehidupan mereka. Tetapi ingatlah kata firman Tuhan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Itu dalam Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, berikan harapan, dan Dia akan menguatkan kita menghadapi segala cabaran. Ini adalah Tuhan yang akan menjadi kita sama berdoa dan bikin kita dalam amal Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tutup ibadah kami malam ini Tuhan, bekerja berkat di hadapan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, biar Engkau terlebih dahulu kuduskan, sucikan makanan minuman kami itu Tuhan, jadi menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi keluarga tempat ini Tuhan, yang sudah menyediakan bagi kami Tuhan, biar Engkau berikan mereka hikmat dan juga berkelimpahan Tuhan bagi setiap berkat yang mereka sediakan bagi kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami malam ini Tuhan, biar damai sejahtera terus tinggal di tempat